Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ya ayat tullab, kaifa halukum? Mada darsunal an al-lughatul arabiyyah. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat sehat ya. Dan juga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih semangat dalam belajar mencari ilmu ya. Pelajaran kali ini adalah bahasa Arab ya. Kita akan melanjutkan. Namun sebelumnya kita akan sedikit murajaah pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang pembagian ya, kata ada isim, fi'il dan huruf ya. Kemudian juga pekan kemarin kita menjelaskan tentang ciri-ciri atau alamat dari isim atau kerja ya. Yang pertama, ciri isim atau kata benda ya. Isim, kata benda, mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri. Yang pertama, terdapat al ya, atau kemasukan al atau al ta'rif. Kemudian yang kedua, bertanwin, ada tanwin. Yang ketiga, jar atau kasrah. Yang keempat, kemasukan atau didahului dengan huruf jar. Yang kelima, idhofah atau mudhaf ilaih ya. Nah, di sini ada latihan ya. Di e-book juga ada halaman 24 insyaallah ya. Nah, ini kita di sini diperintahkan untuk menentukan isim pada 3 jumlah atau 3 kalimah ya. 3 jumlah, 3 pertanyaan ya. Yang pertama dari surah An-Nasr ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ini ada satu ayat ya, surat An-Nasr ayat pertama, disuruh mencari mana yang termasuk isim ya. Baik, kita dari awal dulu. Idza tentunya itu bukan isim ya. Idza itu masuknya ke dalam huruf ya. Ya, huruf untuk syarti ya. Harfus syarti atau huruf bersyarat ya. Biasanya kalau ala idza ada fa atau maka. Idza artinya apabila ya. Apabila maka idza ini bukan isim tapi huruf ya. Jaa ini juga bukan isim. Kenapa? Karena ini fi'il. Fi'ilnya fi'il madhi. Jaa artinya telah datang. Kaitan dengan waktu, telah datang berarti itu fi'il. Fi'il madhi yang telah terjadi, telah datang ya artinya. Nasrullahi. Nah, ini ya isim semua. Nasru itu isim, Allah juga isim. Nasrullah itu susunan idhofah atau mudhaf ilaih. Mana yang termasuk mudhaf? Nasru ya. Mana termasuk mudhaf ilaih? Allah. Jadi kedua-duanya baik mudhaf atau mudhaf ilaih pasti isim ya. Wa ini bukan isim tapi huruf, namanya harful atfi ya, huruf ataf untuk huruf penghubung ya, atau kata penghubung ya. Al-fath ya, al-fathu itu juga isim. Kenapa? Karena ada alif lam ya. Jadi di nomor 1 isimnya ada ya, betul, ada 3 ya. Nasru, Allah, dan al-fath ya. Itu isimnya. Yang kedua, ayat yang kedua dari surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Ya. Nah ini yang pertama diartikan dulu ya. Idza apabila jaa telah datang nasrullah, pertolongan dari Allah, wa dan al-fatah dan kemenangan. Jadi apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ya. Al-fatah bisa kemenangan, bisa penaklukan ya artinya. Yang kedua kita cari ya mana isimnya. Wa tadi wa itu bukan isim, tapi namanya harful atfi, kata penghubung ya. Artinya dan. Ra'aita, nah ra'aita juga itu bukan isim tapi fi'il madhi ya. Ra'aita engkau telah melihat artinya. Ra'aita dan engkau lihat ya. An-nasa, nah baru ini apa? Isim, kenapa? Ada alif lam. Jadi setiap yang termasuk kemasukan alif lam itu berarti isim, artinya manusia. Dan engkau melihat manusia yadkhuluna. Ya. Yadkhuluna ini fi'il bukan isim ya. Fi'il kenapa? Artinya sedang. Fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' itu sedang atau akan ya. Yadkhuluna artinya masuk ya. Ini sedang masuk. Banyak yadkhuluna mereka masuk ya. Atau manusia masuk. Ya, itu berarti masuk itu fi'il ya, bukan isim. Fi, nah ini harfu jar ya. Harfu jarrin atau huruf jar. Nah, pasti setelah huruf jar itu pasti isim. Din pasti isim ya. Dini agama ya. Dinillah ya. Agama Allah ya. Nah, ini susunan dinillah ini adalah susunan idhofah. Din itu sebagai mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Semuanya isim kalau idhofah ya. Afwajan itu juga isim. Kenapa? Karena ada tanwin jan ya. Jadi dalam nomor 2 atau dalam ayat kedua surah An-Nasr, isimnya ada 1 An-Nas ya. Kemudian din 2 ya. Allah 3 ya. Afwajan 4. Jadi ada 4 isim ya. An-Nas, din ya. Allah dan afwajan itu isimnya. Yang ketiga innal ma'a. Inna itu artinya sesungguhnya ya. Al-ma' air tahurun suci, la yunajjisuhu tidak akan menajisinya syai'un sesuatu pun ya. Nah, inna itu huruf ya untuk menguatkan, takkid ya, menguatkan. Ini inna artinya sesungguhnya, jadi huruf untuk menguatkan. Alma, nah ini baru isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Tahurun itu juga isim. Kenapa? Karena ada tanwin run ya. La itu huruf nafi, huruf yang untuk menafikan, meniadakan ya. Artinya tidak. Yunajjisu itu menajiskan. Nah ini fi'il. Yunajjisu itu menajiskan, artinya fi'il ya, termasuknya fi'il. Hu, nah ini hu ya. Itu perlu diketahui, hu itu beda kalimat ya. Jadi ada yunajjisu hu. Hu artinya nya ya, dia. Nah ini isim hu tuh ya. Jadi dalam ya la yunajjisuhu ada 3 itu, la sendiri, yunajjisu sendiri, hu sendiri ya. La itu huruf, yunajjisu itu fi'il, hu itu isim, namanya isim dhamir ya. Isim dhamir adalah kata ganti orang ketiga. Ini ya, hu-nya itu artinya dia, nya atau kata orang ketiga atau dhamir ghaib dalam bahasa Arab ya. Syai'un itu isim kenapa ada tanwin. Jadi nomor 3 ini ada 4 juga. Cuman hu ini belum kita pelajari ya nanti. Hu itu dhamir, isim dhamir, ada penjelasannya nanti ya. Jadi alma itu isim, tahurun isim ya, hu juga isim dhamir namanya ya. Syai'un itu isim ya.
Jadi ada 4 harakatnya, bukan 3. Kalau di itu 3 ya. Karena dhamirnya enggak dimasukkan. Pada harakatnya hu itu isim, namanya isim dhamir. Dhamirnya dhamir muttasil ya. Jadi menyatu dengan fi'il ya. Jadi hu asal katanya yunajjisu huwa ya. Disambung jadi yunajjisuhu ya. Nah, ini ya tentang isim dan sebab-sebabnya yang ada di latihan ini. Baik, kita akan beralih ke fi'il ya. Nah, kita alamatul fi'li, tanda-tanda kata kerja. Fi'il atau kata kerja itu punya ciri-ciri atau tanda-tanda ya, 4 tanda ya. Yang pertama ya, itu adalah bisa didahului dengan qad. Qad itu huruf ya. Qad ya. Ada yang diawali dengan saufa, itu pasti fi'il. Jadi kalimat atau kata yang didahului dengan qad, saufa, sa, maka itu semuanya fi'il. Ataupun diakhiri dengan ta'nis sakinah. Ta'ut ta'nis sakinah atau ta'nis sakinah. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya fi'il bisa didahului dengan qad. Apa itu qad? Artinya, nah, qad tadi dijelaskan ada fi'il itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Fi'il madhi itu telah lampau, fi'il mudhari' itu sedang atau akan, fi'il amar itu perintah ya. Nah, yang pertama qad ya tadi. Ketika fi'il didahului dengan qad ya, itu ada fi'il apa dulu ya. Kalau qad masuk ke dalam atau ada di sebelum ya fi'il madhi, maknanya penekanan atau takkid ya. Artinya sungguh-sungguh ya. Contoh qad qamatis shalah ya. Qad qamatis shalah itu berarti qomat pasti itu fi'il. Kenapa qomat itu fi'il? Karena didahului dengan qad. Dan qomat ini fi'ilnya fi'il madhi. Ketika fi'il madhi didahului dengan qad, maka artinya sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh telah tegak salat artinya ya. Jadi qad qamat as-shalah. Kenapa jadinya qad qamatis shalah? Nah, ini ada perlu diketahui ya, bahwasanya ketika mat ya, huruf yang sukun bertemu dengan hamzah wasal, alif lam itu hamzah wasal ya, alifnya ya. Itu bertemunya 2 sukun. Maka yang sukun yang pertama dihidupkan. Nah, ada kaidah lagi as-sakin idza hurrika bil kasri, kaidahnya begitu. Kalau ada huruf sukun mau dihidupkan maka dihidupkan dengan kasroh ya. Maka qad qamat jadinya qad qamatis shalah ya. Asalnya qad qamat as-shalah, karena as-shalah itu hamzahnya hamzah wasal yang gugur ya, ketika disambung maka sukun yang pertama yakni tak marbuthah taknis itu dihidupkan dengan kasroh tadi ya. Jadi kalau qad masuk ke fi'il madhi maka artinya sungguh-sungguh.
Kalau qad masuk ke fi'il mudhari' ya, maka artinya bisa kadang-kadang, bisa sering, ya terkadang bisa sering kali ya. Contoh di sini jelaskan tergantung makna kalimatnya ya. Contoh yang bermakna kadang-kadang, yang jahul kaslan dikasih qad yang jahul kaslan. Terkadang orang malas berhasil ya. Karena kenapa? Karena setelah qad ada fi'il mudhari'. Jadi maknanya bukan sungguh-sungguh kalau qad ini masuk sebelum fi'il mudhari'. Ya, tadi maknanya terkadang. Tapi kalau masuk ke fi'il madhi tadi sungguh-sungguh ya. Jadi qad yang jahul kaslan artinya terkadang orang malas berhasil. Ya. Tapi kalau masuknya kalimatnya beda ya. Qad yang jahul mujtahid ya. Seringkali qadnya artinya. Seringkali ya, orang yang bersungguh itu berhasil ya. Jadi kalau qad masuk sebelum atau ada sebelum fi'il mudhari' maka artinya bisa dua. Bisa terkadang, bisa seringkali ya. Ini qad ya. Jadi ciri pertama dari fi'il ada didahului dengan kata qad ya. Artinya bisa sungguh-sungguh kalau fi'il madhi ya. Kalau fi'il mudhari' bisa terkadang atau seringkali. Yang kedua ya, fi'il ciri-cirinya adalah bisa didahului dengan saufa ya. Kata-kata yang didahului oleh saufa maka adalah ia termasuk fi'il ya. Kalla saufa ta'lamun contohnya. Saufa, setelah saufa pasti itu fi'il ya. Ta'lamun itu fi'ilnya fi'il mudhari'. Saufa artinya kelak kalian akan mengetahui ya. Saufa ta'lamun. Jadi saufa itu artinya kelak ya. Jadi menjadi fi'il mudhari' yang kemasukan saufa atau sa maka menjadi akan, bukan lagi sedang ya. Akan terjadi. Jadi kalau contoh saufa ta'lamun berarti kelak kalian akan mengetahui, berarti belum tidak sedang ya. Tapi akan ya. Kelak kalian akan mengetahui. Padahal si isim tidak bisa dimasuki oleh saufa atau qad ya. Begitu juga sa, hampir sama artinya akan ya. Tapi kalau saufa itu agak jauh ya. Akan terjadinya. Tapi kalau sa ya, itu tidak terlalu jauh ya. Segera terjadi, segera ya. Contoh kalla saya'lamun. Saya'lamun atau sata'lamun itu ya. Kalau saya'lamun mereka kelak akan mengetahui. Kalau sata'lamun itu kalian akan segera mengetahui ya. Nah, ini ya setiap yang didahului dengan sa atau saufa tadi ya. Itu pasti fi'il maksudnya, kata kerja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ciri dari fi'il adalah diakhiri dengan taknis sakinah ya saya sebutnya ya. Atau tak yang maknanya taknis. Taknis itu perempuan ya. Sakinah artinya yang sukun. Jadi tak sukun yang bermakna perempuan ya. Itu pasti fi'il. Tadi contohnya qad qamat ya. Qamat itu pasti fi'il. Kenapa? Ada taknis di akhirnya ya. Contoh di sini qamat Fatimah, telah berdiri Fatimah ya. Berarti ini pasti ya fi'il karena ada tak. Qamat itu pasti fi'il karena diakhiri dengan tak
taknis sakinah. Ya. Jadi tanda dari fi'il yang bermakna perempuan, ya. Dia perempuan, ya. Di sini qomat Fatimah berarti Fatimah, ya. Matnya ke Fatimah, ya. Nah itu ya ciri-ciri dari fi'il, ya. Semoga kita bisa memahami ini fi'il-fi'il ya yang mendetail, ya. Nanti kita akan pelajari ya, tentang macam-macam fi'il yang lebih lengkap, ya. Itu saja ya, barangkali kita nanti akan jenis jumlah, ya. Jadi itu ciri-ciri dari fi'il, ya. Jadi kita simpulkan, ya. Fi'il jadi diulang kembali, fi'il ini ada 3, ya. Jadi ada fi'il madhi, ya, kata kerja yang telah lalu, telah lampau, ya. Ada namanya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang atau akan, ya. Dan ada namanya fi'il amri, ya. Fi'il amri atau kata kerja perintah, ya. Nah, kemudian tadi ciri-ciri dari fi'il, ya. Itu yang pertama, ya, kemasukan atau didahului dengan qad. Ya, qad ini kalau masuk ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, ya, menguatkan. Kalau di awal dari atau sebelum fi'il mudhari' maka 2 kemungkinan, artinya bisa terkadang, ya, bisa seringkali, ya, artinya itu qad yang masuk ke fi'il mudhari', ya. Kemudian yang selanjutnya saufa, sebelum fi'il ada saufa, bisa dimasuki fa saufa, ya. Saufa dengan sa itu hampir sama artinya. Cuma kalau saufa bedanya itu akan terjadi tapi lama waktunya. Tapi sa, kalau sa akan terjadi tapi tidak begitu lama waktunya, ya. Sa, ya, itu bedanya dengan sa dengan saufa. Dan yang terakhir, bahwasanya ciri dari fi'il adalah, ya, diakhiri dengan taknis sakinah, ya. Jadi tak mati yang bermakna perempuan, ya. Bermakna perempuan. Nah ini, ya, ciri-ciri dari fi'il, ya. Kita tutup saja pertemuan ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.